Taat nggak kepada Allah? Kenapa nggak sholat? Berarti nggak taat. Tidak dikeluarkan zakatnya itu sama dengan orang makan ayam sama bulu-bulunya. Ini ada yang lebih cepat dari Muhammadiyah. 4 hari sebelumnya ada Lebaran. Nah, itu tanggapan Pak Ustadz gimana? Itu orang gila. Astagfirullah. Ditelepon sama Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu bisa disebut dengan syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi wabarakatuh. nih kita nih dengan ngopi bareng Pak Ustadz Soleh. Kita ngopi dulu ya Pak Ustadz. Moga. Bismillah. Bismillah. Masih panas kayaknya ini kopi. Ya panas. Iya, nanti sajalah. Alhamdulillah. Minum dulu dikit. Nih Pak Ustadz nih kebetulan lagi kurang sehat nih guys. Jadi nanti mungkin agak jadi lagi kena ujian musibah di akhir-akhir Ramadan ini, apalagi kita mau udah kelihatannya ini mau tayang nanti malam takbiran Pak Ustadz. Oh gitu ya. Jadi iya. singkat saja untuk Pak Ustadz, tausiahnya nih kita mulai membahas untuk orang-orang yang menang katanya kemarin ya. Iya. Gimana Pak Ustadz aja, kita ikutin aja. Terus sekaligus sedikit karena sekarang sudah mau akhir Ramadan, orang mengenai zakat nih sedikit juga. Zakat fitrah ataupun zakat mal. Kalau zakat mal kayaknya nggak harus bulan Ramadan ya. Iya. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang pemirsa yang dirahmati Allah. Ya. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal, yang berarti ada orang-orang yang menang, ada orang-orang yang bu'dan liman adraka Ramadan, celaka. Kayak yang sebelumnya ya. Iya, sudah masuk bulan Ramadan tapi nggak dapat apa-apa. Puasa hanya dapat haus dan lapar. Qiyamul lailnya nggak terhitung. Ya, ada juga orang yang malahan tidak terpanggil hatinya ya, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan. Bertahun-tahun dia ketemu Ramadan ya sama saja, nggak ada imbasnya, nggak ada nilai tambah dalam kehidupan. Padahal ketika orang Ramadan masuk Ramadan itu paling tidak pertama orang itu harus semakin taat. Kenapa semakin taat? Bayangkan bang, bukannya nggak ada yang diminum dan dimakan siang hari, bukannya tidak ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dalam berpuasa. Kenapa mereka tidak melakukannya? Karena taat kepada Allah. Nah, pelajaran taat kepada Allah ini seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Siapapun kita, apapun kita, ngapain kita, yang pertama sekali harus ditekankan adalah ketaatan kepada Allah. Mau apa? Taat nggak kepada Allah? Kenapa nggak sholat? Berarti nggak taat. Kenapa nggak zakat? Berarti nggak taat. Itu saja. Jadi nanti dalam kehidupan ke depan 11 bulan ke depan harus ditingkatkan ketaatannya kepada Allah. Sekali dipanggil Allah dengan kalimat takbir adzan, cepat dia datang. Allah panggil untuk memakmurkan masjid, dia datang ke masjid. Allah panggil untuk berzakat, dia cepat menunaikan zakatnya. Nah, ini orang-orang yang taat. Apapun perintah Allah, dia akan sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taati. Bukan malah sami'na wa asaina. Aku dengar tapi nggak mau melakukannya gitu. Nah ini. Jadi yang kedua, orang yang di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita semua sebagaimana dijanjikan akan dihapuskan seluruh dosa dan kesalahannya. Nah ini yang harus dipertahankan dalam kehidupan kita. Karena siapapun kita, setiap hari kita tidak akan lepas dari dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Ya, karena kata Rasul, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya dosa.
Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Kapan itu? Betul. Setiap punya dosa cepat bertaubat. Karena kita nggak tahu kapan kita akan berpulang kepada Allah. Betul. Kita enak-enak duduk begini ya, tiba-tiba ada musibah, meninggal, nggak tahu. Kadang-kadang orang lagi duduk-duduk enak, manis, santai, ngopi biasa. Tahu-tahu wafat. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa jamin apakah besok kita bisa melihat matahari terbit. Nah, maka itu bertaubat kepada Allah setiap saat. Nah, ini yang penting yang harus kita ambil hikmah dari Ramadan itu, senantiasalah bertaubat kita kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar atau kesalahan kepada sesama. Ya, makanya kalau biasanya tradisi di kita ini di Indonesia ya Bang, itu di negara lain belum tentu ada. Apa tuh? Setelah Ramadan kita bersalam-salaman, halal bihalal ya istilahnya kan. Tahu halal bihalal itu halal dengan halal artinya. Nah itu dalam bahasa Arabnya nggak nyambung tuh. Yang jelas di situ ada setelah Ramadan ini mungkin orang tua kita dulu, guru-guru kita, setelah kita mohon ampun kepada Allah, kalau kita punya dosa terhadap sesama, harusnya saling memaafkan. Dan orang yang bertakwa itu salah satunya adalah mereka memaafkan terhadap sesama. Ya, harus saling memaafkan. Maksudnya itu mungkin. Ya, karena tidak ada orang, sekali lagi, tidak ada orang yang tidak punya salah dalam kehidupan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah, terutama ya kesalahan sama orang tua Bang. Ya, karena masing-masing kita ini kadang-kadang kan namanya dekat sama orang tua, kumpul sama orang tua, bisa jadi ada ucapan-ucapan, teriakan, perilaku yang menyebabkan orang tua kita mengucurkan air mata, menangis karena kita. Nah itu kita harus segera minta maaf. Jangan sampai ya, Allah sudah ridho dengan puasa kita, kita masih punya ganjalan dosa sama orang-orang yang kita cintai. Suami minta maaf sama istri nggak usah takut. Dan sebetulnya itu nggak usah lebaran aja, setiap saat ya. Nggak usah nunggu lebaran, nggak usah nunggu lebaran minta maafan itu ya. Tapi momen-momen seperti ini mungkin guru-guru kita zaman dulu menjadikan supaya terbiasa kita harus saling menghapus dosa dan kesalahan kita. Nah itu. Dan yang ketiga, yang ini tidak kalah pentingnya, ketika Ramadan ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan contoh empati yang sangat besar terhadap orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, contohnya siapa itu? Orang-orang yang tidak mampu, saudara-saudara kita, anak-anak yatim, orang-orang yang jangankan untuk makan besok, makan hari ini saja mereka bingung berhutang kepada siapa. Nah itu harus perhatian. Dengan cara apa? Islam menunjukkan ada namanya zakat Bang, zakat fitrah. Yang apabila ketika Ramadan itu tidak kita tunaikan zakat kita, maka menggantung pahala Ramadannya sampai wa'atuz zakah, ditunaikan zakatnya. Nah, berapa besarannya? Enggak besar Bang. Berapa itu? Kurang lebih 2,5 kilo. Ya, atau kalau liternya ya dihitung 3,5 liter. Nah, tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai ketika besok orang bergembira bulan di puasa, setelah puasa orang bergembira ketika Ramadan selesai, masuk bulan Syawal, Lebaran ya. Ada saudara kita yang tidak makan, makanya wajib hukumnya kita mengeluarkan itu zakat kita. Ya, perhatikan tetangga-tetangga kita mana yang nggak mampu, keluarkan zakatnya untuk mereka. Nah, dan kalau memang nggak mampu, nggak ada kok kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Kalau tidak mampu, malah kalau dia menerima. Kalau memang tidak mampu, dia menerima. Nah, itu.
Ya, jadi jangan umpamanya nih udah dapat zakat fitrah, nggak mampu kita, ya, dapat zakat fitrah, kita pakai bayar zakat lagi, muter aja di situ. Jadinya karena begitu dia terima dia anggap dia mampu udah ada dia kan. Udah ada, kita keluarin lagi. Nggak usah kalau memang nggak mampu, ya udah terima aja, nggak usah bayar zakat. Ini jadi pentingnya zakat ini sangat besar. Ya. Itu bukan hanya buat orang yang menerima, tapi termasuk kepada kita yang mengeluarkan. Karena zakat itu waktu zakihim biha, artinya membersihkan diri kita. Zakat itu membersihkan diri kita dari kepemilikan orang lain, baik itu apalagi zakat mal, ya. Karena dalam harta kita itu sesungguhnya ada hak-hak orang lain, baik itu as-sa'ilina wal mahrum, meminta atau tidak meminta, itu ada hak mereka. Nah, bagaimana cara mengeluarkan? Ya keluarkan sesuai dengan kadar zakat kita, apa yang kita miliki. Nah, keluarkan sesuai nisabnya kalau itu memang zakat mal. Keluarkan sesuai nisabnya. Ibaratkan begini, kalau orang mendapatkan harta, nah yang didapat tidak dikeluarkan zakatnya, itu sama dengan orang makan ayam sama bulu-bulunya sama kotorannya, kan begitu. Nah, coba. Kita makan ayam nih. Makan ayam. Yang kita makan apa? Dagingnya, Bang. Nah, tulangnya buat siapa? Kasih ke kucing, kan gitu. Bulunya kasih ke semut. Kotorannya kasih ke bakteri. Nah, dagingnya kita makan. Tapi kalau kita dapat harta, ya semua ini harta saya cari buat apa? Buat orang lain. Kita makan semua. Yang ada kita sama makan ayam dengan kotoran-kotorannya. Akhirnya apa? Yang terjadi bisa jadi orang itu diberikan penyakit kepadanya. Nah ini kalau orang-orang itu tidak mau enggan menunaikan zakatnya. Makanya penting. Jadi empati kepada sesama itulah salah satu bentuk nilai dari Ramadan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ke 11 bulan ke depan ini, pertama kita makin taat kepada Allah. Yang kedua, pandai-pandai kita bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga, kita makin empati terhadap sesama, makin menumbuhkan tali kasih sayang terhadap sesama, terutama orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim, dan orang-orang yang hidup di bawah garis-garis kemiskinan. Insya Allah kalau kita melaksanakan 3 ini, berarti puasa kita tahun ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja, Bang, itu aja ya, pengantar kita ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini kan karena udah akhir nih ya, karena sudah mau masuk bulan Syawal, mungkin tinggal 1 hari lagi, besok sudah mulai masuk bulan Syawal, mungkin maghrib ya. Jadi saya langsung tanya aja nih, karena yang khusus banget sekarang ini masalah zakat. Nah, afdolnya itu Pak Ustadz, kita kan selama apakah sudah akhir-akhir begini atau bisa di awal-awal untuk bayar zakat fitrah nih? Kalau pemahaman saya harusnya afdolnya di akhir, karena kan bagaimanapun kan puasa belum selesai nih. Kalau bisa kita selesai puasa baru bayar zakat, kan gitu afdolnya. Cuman menurut keilmuan Pak Ustadz gimana? Sebenarnya yang pas itu bayar zakatnya itu kapan? Baik. Waktunya gitu. Bayar zakat itu kewajibannya dimulai dari Ramadan, dimulai dari Ramadan sampai akhir Ramadan, bahkan sebelum khotib naik mimbar. Kalau sudah khotib naik mimbar, maka selesai batasannya itu zakat fitrah nggak ada lagi, disebutnya sodako. Ini zakat fitrah, Bang. Iya, zakat fitrah. Nah, lebih afdolnya akhir Ramadan. Setelah kita selesai menunaikan zakat di sore hari, ya
ketika mau takbir, nah kita cari siapa saudara-saudara kita, tetangga kita yang betul-betul tidak mampu. Betul. Itu afdolnya. Kenapa? Karena tujuan utama tadi, jangan sampai ketika bulan Ramadan selesai, takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk membiayai hidup mereka. Ngasih makan keluarga ketika berbuka. Kita makan enak pakai rendang ya, pakai ikan opor, ayam opor. Sementara mereka tetangga tidak makan, ada yang dimakan. Nah, ini apakah ada? Bisa jadi ada, Bang. Bisa jadi ada. Tapi mudah-mudahan saat-saat ini dengan banyaknya orang yang semakin peduli terhadap fakir miskin, terus amil-amil zakat di masjid semakin teliti, insya Allah tidak terjadi hal-hal semacam itu. Nah itu ya, Pak Ustadz, yang makanya saya ini kadang-kadang amil itu, ya mohon maaf ya, kadang-kadang ada amil yang sukanya mudah-mudah aja. Misalkan 2 hari atau 3 hari sebelum takbiran, karena dia pun mungkin takut repot mau lebaran kan, dia sudah bagikan. Jadi begitu kita kasih, ya udah dibagiin gimana, kadang-kadang suka begitu. Ya harusnya terima aja oleh ya tetap terima. Cuman kan kita yang jadi ngasih kan, lah udah dibagiin. Jadi kesannya kita kan, lah ini gimana, kebagi tersalurkan nggak zakat kita gitu, walaupun lah mereka udah tanggung jawab amil segala urusan itu secara syariat sudah jadi tugaskan ke amil, cuman kita kan yang tahu loh udah dibagiin, kadang-kadang terlalu cepat mereka bagiinnya. Mungkin karena kesibukan dia mau hadapi sawal. Kita mungkin tidak menyalahkan beliau ya, mereka punya pandangan sendiri supaya tidak terlalu repot. Dan orang mungkin jauh-jauh udah siap-siap lebaran gitu kan. Betul. Nah, tapi kalaupun umpamanya di masjid sudah tidak lagi menerima zakat karena panitianya sudah sibuk sendiri, nah ya udah salurkan sendiri. Nggak masalah. Ke orang yang kita tahu ya. Kita tahu tetangga mana nih. Oh ini ada nenek-nenek, kayaknya nggak ada yang mengurus. Kita kasih dia. Nggak masalah. Walaupun nanti andai kata itu dia dapat juga dari badan amil zakat dari masjid dapat lagi banyak dia, nggak masalah. Jadi hukum johir kita lihat gitu ya. Ini hukum johirnya kita lihat, oh ini benar-benar tidak mampu. Oke. Ada kerabat, tetangga, oh yang tidak mau udah saya kasih kerabat saya, nggak masalah itu. Sebelum ada pertanyaan dari pemirsa di sini nih, karena udah mulai berkurang nih guys, karena sudah akhir Ramadan. Mudik kayak? Iya, satu mudik, ada yang itikaf karena hari-hari terakhir kan. Betul. Itikaf, ada yang tadarus. Jadi nggak terlalu banyak yang datang ke sini. Ya, mungkin kita juga ntar malam udah mulai tadarus lagi kan. Nah, terus Pak Ustadz, ini kan ngomongin masalah akhir, kemarin dapat berita info dari adik. Kemarin karena Pak Ustadz dapat sakit gitu kan, dapat musibah gitu, sakit. Ceritanya ada adik kemarin pas datang, sangkainnya jadi kita ambil tek nih, taunya kan enggak, karena sakit. Nah, dia bilang karena pakai hadis qudsi yang almarhum dari Syekh itu kan, bahwa orang sakit itu doanya dijabah, dikabulkan lah doanya. Nah, cuman disangkutkan dengan 10 malam Ramadan terakhir nih, 10 hari terakhir Ramadan. Jadi itu gimana tuh Pak Ustadz? Apakah hadis itu sebenarnya benar atau penempatannya salah, gimana Pak Ustadz? Baik, hadis itu betul, sahih. Dan itu hadis itu menyatakan bahwasanya insya Allah hadis itu diriwayatkan oleh Umar, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, datangi orang yang sakit kemudian mintalah doa. Karena mintalah doa, jangan doakan. Mintalah doa. Malah kita bukan mendoakan orang yang sakit, malah orang sakit doa kita. Mendoakan, minta doa kepada mereka. Karena doa mereka itu seperti doa malaikat. Berarti diijabah. Doa yang mustajab kan. Mustajab, ya betul. Nah, setelah kita tahu begitu, ya hendaknya kita
sering-sering menjenguk orang sakit. Itulah makanya ada dianjurkan juga kita itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Bukan berarti orang sakit di bulan Ramadan itu beruntung. Yang jelas kalau menurut pikiran saya nih Bang, ya rugi lah. Dia kagak puasa. Harus mengganti. Dia harus uzur. Apakah doanya diijabah? Tetap diijabah. Ya, doa tetap diijabah, tapi jangan dikaitkan dengan tadi Ramadan terus doanya makin diijabah nih karena Ramadan. Orang beruntung lagi, orang nggak puasa beruntung ya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa sehat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, kan itu yang kita minta supaya kita nggak ada bolongnya puasa kan. Betul. Karena kalau bolong kita harus mengganti dan mengganti pun itu pahalanya otomatis berbeda dengan di bulan Ramadan. Jadi begitu. Ustadz, ini ada lagi nih yang lagi viral nih sebelum orang lain nih. Saya duluan, kayaknya ada orang ini mau nanya juga kayak gitu. Pak Ustadz, kemarin kita kan ngebahas hilal antara NU dan Muhammadiyah. Ini ada yang lebih cepat dari Muhammadiyah. 4 hari sebelumnya ada Lebaran. Nah, itu tanggapan Pak Ustadz gimana? Itu orang gila. Astagfirullah. Iya. 5 hari dasarnya apa? Dasarnya itu hanya dari sinyal telepon katanya. Ru'yatul hilal. Ru'yah artinya melihat. Melihat saja, itu sudah dikategorikan bisa disebut masuk tanggal. Iya, ini kalau secara keilmuan ya. Kalau nggak bisa dilihat, maka cukupkan bulan kan gitu. Seperti kajian kita kemarin kan yang kita sampaikan ada namanya imkanur ru'yah. Kemungkinan bulan bisa dilihat. Kemungkinan bisa dilihat itu ya berapa derajat kan gitu. Nah, ini orang ini dasarnya apa gitu ya? Dasarnya apa? Sinyal telepon. Kalau dasarnya ditelepon sama Allah, astagfirullahaladzim, itu bisa disebut dengan syirik. Iya, betul. Ya? Betul. Menyamakan Allah dengan manusia. Nah, itu hati-hati. Ucapan-ucapan begitu itu membahayakan. Betul, setinggi ilmu apapun seseorang, ketika kita membahas tentang ilahiyah, ketuhanan, membahas Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya. Jangankan begitu, ngomong begini saja. Ya. Jodoh di tangan Allah. Nah, itu harus paham betul maknanya bukan berarti Allah punya tangan seperti manusia. Artinya tangan itu di situ kekuasaan Allah kan. Andai pun Allah itu punya tangan sesuai dengan keagungannya. Iya. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana. Kalau mau kita harfiah, nggak bisa dibayangkan seperti manusia. Pokoknya laisa kamislihi syai'un. Jadi begitu, Bang. Betul. Oke. Sementara dari saya itu dulu. Mungkin ada pertanyaan nih dari Pak Igai, Pandi. Ada pertanyaan? Ini Jamaah Aulia kali nggak? Nggak ada. Jadi begitu pertanyaannya. Oke, closing statement gimana Pak Ustadz? Dengan ibadah-ibadah amalia, terus ada lagi kita ibadah yang terbaru untuk Syawal kan, ada puasa Syawal gitu kan. Silakan Pak Ustadz. Setelah kita selesai bulan Ramadan, bukan berarti selesai ibadah. Iya, betul. Ibadah itu terus dan terus menerus kita lakukan. Bahkan yang paling dekat setelah Ramadan, segeralah kita melaksanakan puasa Syawal, puasa sunnah di bulan Syawal. Berapa hari? Yaitu 6 hari di bulan Syawal. Diutamakan kapan? Dari tanggal 2 sampai tanggal seterusnya. Sampai selesai lah. Iya, sampai selesai. Ini diutamakan begitu. Kenapa? Supaya manusia ini kalau dapat kegembiraan tidak terlalu larut. Iya, betul. Diberikan kegembiraan tapi terlalu larut dia dalam kegembiraan sehingga lupa akan ibadah. Iya. Nah, itu insya Allah kalau bisa menjaga ibadah kita, kita akan diselamatkan dan nilai puasa kita di hadapan Allah akan mendapatkan yang sesuai dengan kita harapkan
yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bang. Oke. Ya barangkali Terima kasih. selama dalam apa namanya ini Ngopi. Ngobrol. Kalau kemarin kita bilang penambah iman, ada adik kemarin bilang perkara iman. ngopi dengan perkara iman. Ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Iya. Mudah-mudahan Saya juga rencana kalau memang ada isu-isu yang ini, karena waktu itu Pak Ustadz juga pernah cita-cita Pak Ustadz ada pengajian buat adik-adik di sini kan. Ya, Mungkin nanti insya Allah. kita bikin mungkin sebulan sekali kali ya, Ya, atau 2 bulan kita sekali lah, atau bikin kalau kajian ini lah. catur bulan 3 bulan sekali. Sebulan sekali bagus kita Iya. bikin kajian lah. Iya, sekalian buat Kajian. konten kan. Buat konten, kajian, insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi kita.